Shalom, selamat pagi saudaraku. Pribadi yang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal, ia pasti berurusan dengan Allah supaya karakternya menjadi baik, semakin sempurna seperti Bapa, semakin serupa dengan Yesus. Walaupun penampilan jasmani mereka mungkin tidak cantik di mata manusia, mungkin pendidikannya juga rendah, mungkin ekonominya juga lemah, tapi tidak masalah saudaraku. Tapi manusia batiniahnya cantik dan mulia, dan bisa diperhitungkan kaya di hadapan Allah. Saudaraku, selain karakter diubah, pribadi yang menghayati akan kekekalan, dia akan hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kita itu apa? Begini saudaraku, manusia itu hanya menunggu 3 hal saja sebetulnya. Yang pertama adalah menunggu masalah. Yang kedua menunggu sakit atau menunggu rentan, makin tua. Dan yang ketiga adalah menunggu mati, saudaraku. Mau bagaimanapun kita tidak bisa menghindari 3 hal tersebut. Makanya saya mengajak kepada kita semua para pendengar Renungan The Message, kita harus tahu bahwa hidup ini tragis, saudaraku. Namun sejatinya ini tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Karena kita memiliki pengharapan bahwa hidup di bumi ini akan berlanjut nanti di langit baru, bumi baru. Hidup di dalam kekekalan kelak, saudaraku. Jadi kalau di bumi ini kita tidak mengalami apa yang orang lain alami, seperti rumah bagus, mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Sementara kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apapun. Tapi kita harus bersyukur. Kita bisa menikmati apa yang ada di tangan kita, berapapun itu. Biar menjadi nikmat itu bukan ditentukan oleh sesuatu yang dinikmati, melainkan manusianya yang menikmati. Jadi kalau kita terbiasa hari ini mungkin punya konsep bahwa makan enak itu makan steak yang mahal. Kalau begini saudara, kalau lidahnya tidak merasa nikmat, tetap saja tidak bisa menikmati steak yang mahal itu. Kalau misalnya kita sedang makan steak yang mahal itu dalam keadaan kecewa, kesal hati, sedang marah, maka steak yang mahal itu pun tidak terasa enak. Atau kita sedang berduka cita, steak yang mahal di depan kita yang kita santap itu menjadi sesuatu yang tidak enak, saudaraku. Tetapi kalau hati kita sedang bahagia, senang, penuh dengan ucapan syukur, jangankan steak, saudaraku. Ya, gado-gado aja di pinggir jalan yang harganya murah aja mungkin 10.000, 20.000. Itu sudah menjadi sesuatu yang nikmat sekali. Jadi semua akan kita rasa enak, saudaraku. Dan percayalah, meskipun kita memiliki uang, kita bisa membeli apapun. Tapi kalau hati kita susah, karakter kita jelek, dendam menguasai pikiran kita, dunia yang kita hidup ini jadi tidak enak, saudaraku. Hidup kita hanya dilingkupi dengan kekecewaan, dendam, amarah, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita katakan kita bisa menikmati hidup ini. Kita mungkin hari ini menghadapi banyak problematika, persoalan. Tapi ternyata persoalan-persoalan berat yang kita hadapi itu membuat kita semakin meletakkan pengharapan di kehidupan yang akan datang. Kita hidup bukannya di bumi ini, karena di bumi ini hanya sementara. Bahkan pemazmur berkata 70 tahun, 80 tahun usia manusia. Dan semuanya hanya penuh dengan masalah hidup.
Tapi ingat saudaraku, kita akan hidup lagi nanti di kekekalan, di keabadian. 1 Petrus 1 ayat 13 firman Tuhan berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mengapa harus kita taruh di sana? Sebab kita akan menerima bagian seperti yang ditulis dalam ayat selanjutnya. Karena kamu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Indah ya saudaraku. Kita adalah makhluk kekal yang memiliki pengharapan untuk menikmati kebahagiaan sempurna di kekekalan. Dan inilah yang harusnya membuat kita merasa bahagia, yang membuat kita merasa benar-benar bahagia. Dan jika ada kebahagiaan melebihi ini, berarti ada sesuatu yang salah, saudaraku. Pasti ada sesuatu yang meleset dan keliru. Sebab kebahagiaan kita harus sepenuhnya kita taruh di pengharapan itu. Maka kita tidak akan pernah memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan, kepada langit baru, bumi baru, kalau hatimu dan hatiku masih terparkir di dunia ini, saudaraku. Hidupmu dan hidupku kalau masih fokusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi ini dengan segala cita-cita kita, maka kita tidak akan pernah, saudaraku, menaruh pengharapan yang utuh kepada langit baru, bumi baru, dan kepada Tuhan. Itu bahaya, saudaraku. Jadi tidak boleh kita taruh di tempat lain. Maka saya selalu katakan begini, saudaraku, pindahkan hatimu ke surga. Melalui gimana pastor caranya? Melalui beratnya persoalan hidup. Melalui masalah-masalah yang kau alami, saudaraku. Kau ditekan, kau digencat dengan berbagai masalah. Kadang-kadang kau patah hati dengan dunia ini. Sampai-sampai kau bisa berkata, betapa sulitnya aku hidup. Bahkan di dalam kesulitan hidup itu, sampai di satu titik aku bisa berkata, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, itu pengiringanmu baru tepat itu, saudaraku, nanti. Kalau sampai di titik itu. Makanya ketika saya dipenuhi dengan permasalahan hidup, ya, saya semenjak serius mengikut Tuhan, semakin masalah hidup itu semakin kuat, saudaraku. Saya semakin meresponinya dengan kalimat begini, terima kasih Tuhan, aku semakin cepat, aku semakin naik kelas, aku semakin berkenan di pemandangan-Mu, aku semakin bisa sepenuhnya, semakin persentase sepenuh menaruh harapan kepada diri-Mu dan kepada langit baru semakin tinggi. Asik, saudaraku, penuh masalah, penuh berkat, penuh masalah, penuh kasih karunia, penuh masalah, penuh pertolongan Tuhan, penuh masalah, karaktermu dan karakterku semakin baik di pemandangan Allah. Maka kita harus taruh pengharapan kita sepenuhnya di langit baru, bumi baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Artinya seperti tadi saya katakan, pindahkan hatimu ke surga. Selama engkau tidak memindahkan hatimu ke surga, saudaraku, dunia akan menyita seluruh waktumu. Dunia akan menyita perhatianmu. Dunia akan menyita pengharapanmu. Dunia akan menenggelamkanmu di dalam kenikmatan dan kesenangannya yang semu. Kalau hari ini kau merasa bahagia karena punya jabatan tinggi, kau bercita-cita membeli rumah mewah, mau jalan-jalan ke luar negeri menikmati hidup, sebenarnya kita sedang berkhianat kepada Tuhan, saudaraku. Kita tentu boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, boleh. Tetapi apapun yang kita dapat nikmati, jangan sampai kita tidak memiliki kebahagiaan di langit baru, bumi baru. Sampai saya berani berkata begini, saudaraku, Tuhan, kalau Engkau tidak menikmati apa yang aku nikmati, aku tidak mau menikmatinya lagi.
Tuhan, kalau boleh Tuhan, biarlah semua yang aku lakukan, Engkau pun juga menikmatinya. Artinya apa saudaraku? Aku tidak mau lagi mengharapkan apapun di dunia ini selain kesenangan-Mu saja. Artinya apakah aku masih mengharapkan ada kebahagiaan dalam hidup ini? Mestinya tidak ada lagi, saudaraku. Kita adalah makhluk kekal. Pengharapan kita harus seluruhnya kita taruh di kehidupan yang akan datang. Jadi jangan kita menaruh kebahagiaan di bumi ini, saudaraku. Walaupun kita juga masih bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Tapi jangan ngotot, saudaraku. Berjuanglah untuk mengosongkan dirimu. Ya, tidak makan makanan yang lezat, yang enak, yang mewah. It's okay, saudaraku. Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kita punya konsep fungsi atau gengsi. Tidak punya mobil mewah, it's okay. Kalau hari ini kau punya mobil seadanya, it's okay. Itu pun sudah bersyukur daripada naik motor. Kalau nggak punya mobil, punyanya motor pun bersyukur daripada jalan kaki. Kalaupun tidak punya motor, tidak punya mobil, hanya bisa jalan kaki, bersyukur kau masih bisa berjalan, saudaraku. Hari ini kau nggak punya rumah, kau masih kontrak, bersyukur masih punya tempat tinggal. Tidak punya uang untuk mengkontrak, masih bisa kos saja, it's okay. Atau masih menumpang di tempat orang lain, it's okay. Selama engkau masih berada di tempat yang teduh, puji Tuhan. Maka di sini kita memuliakan Tuhan. Kita menyanjung Tuhan melalui hari-hari hidup kita. Jadi tidak boleh ada apapun yang mengikat engkau dan saya, yang membelenggu engkau dan saya, bahkan nama baik, ketenaran. Hati-hati, saudaraku. Hari Minggu lalu saya sharing tentang firman Tuhan tentang nilai diri. Banyak orang yang berprestasi hari ini, dimulai dari nol, dia berjuang. Akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, dia sukses. Orang mulai lupa, dia mulai memberi nilai kepada dirinya terlalu tinggi. Sampai-sampai nilai dirinya tergoncang atau tergores oleh apapun. Wah, dia mulai bereaksi sesuatu yang negatif, yang melukai sesama, melukai dirinya dan melukai Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, saudaraku, dia akan kehilangan keselamatannya. Karena dia tenggelamkan dengan kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Ikut Tuhan saja, saudaraku, kosongkan dirimu. Hidupi apa yang kau miliki, bertanggung jawablah hidup, hiduplah kudus, hiduplah penuh dengan sukacita apa yang Tuhan titipkan dalam tanganmu hari ini. Syukuri dan katakan, thank you my Lord, untuk semuanya. Selamat pagi, saudaraku. Tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan apapun kondisimu hari ini. Tetap tersenyum, tetap semangat. Jangan hilang harapanmu kepada Dia. Sampai garis akhir hidupmu, sampai finishing well. Selamat pagi, Tuhan memberkati.